Lanjutannya itu menerangkan rahasia perawan. Untuk pengantin baru. Iya. Ini biasanya pengantin baru yang perlu belajar iki. Iya, cek ngerti. Dan ini keterangannya ulama ahli firasah berkata, apabila mulut seorang perempuan itu lebar, maka farjinya juga lebar. Dan apabila mulutnya kecil mungil, maka farjinya juga kecil. Mungil. Lama-lama juga melebar. Pengalaman tanya. Tawar aja. Apa Ram? Kata saya ngoten, seling ta? Kok iso? Iki ono podcast sampe ngerecek wong sing gak ketok nang kamera lho rek. Sedikit frontal karena materinya berat sebenarnya. Yo iki lah nek tak gowokno gak mbek guyon, aku sing depresi. Kok ana bojo moco kayak ngene kan ya sedih banget. Lah misalnya ana bojo terus katanya mau praktek. Ya tambah aku kena sensor akeh iku. Dan lanjutannya, dan apabila kedua bibir perempuan tebal, maka kedua bibir farjinya juga tebal. Dan aku loh cek moco terus marunung krungu enak ngono kan yo. Madeg ngono sih. Karena ini beneran dorong kopi. Iya. Walaupun kita pakai headset ya. Ini untuk memperjelas pembicaraan kita. Tapi suara luar ini masih kelihatan karena masuk mic. Dan kita kan gak ada nyensor ini sekali take. Iya. Kecuali ono kesalahan teknis. Dan apabila kedua bibirnya tipis, maka kedua bibir farjinya juga tipis. Dan apabila bibir yang bawah tipis, maka farjinya kecil. Dan apabila bibir perempuan sangat merah, jadi gak abang duduk lipan ngono iku lho. Dan duduk mari ditawabok kancane. Kan mari makan bakso, Pak. Iya, cari yang tebal biar tidak mudah sobek. Perasaan tisu bek nih. Maka farjinya kering, tidak basah. Matur suwun. Dan apabila perempuan berhidung pesek, maka sedikit keinginan untuk melakukan jima. Dan apabila pantat perempuan itu bagus, maka dia senang diajak jima. Dek, ide ngelek ngombe ngono. Iku manggoroanku pas kewaring teko pas awakmu maca iku tak ombe. Dan apabila panjang janggutnya maka terbuka farjinya dan sedikit rambutnya. Ram, ngomena Ram. Kene cek apa gerilya ini. Dan apabila kecil alisnya, maka dalam farjinya. Oh. Jauh mbak. Agak wani untuk guyon. Alis nyelirit iku berarti. Iya, jeruk. Tapi gak dimodif. Enggak, ya aslinya nyelirit. Heeh. Kayak benang. Jauh. Dan apabila besar wajahnya, tebal rambut gelungannya, maka itu menunjukkan kecil pantatnya dan besar farjinya. Serta ciut. Ini apa gede tapi ciut iki. Bukan ciut nyali loh ini. Oh iya, gede tapi ciut. Mbolah. Dan apabila kaki dan badannya banyak lemaknya, maka besar farjinya dan cepat mendapat jodoh dan dicintai suami. Ini zaman biyen koyane. Oh, Arab banget. Dan apabila besar betisnya dalam keadaan keras, maka besar syahwatnya, senang melakukan jima. Dan apabila matanya besar dan kelihatan seperti memakai celak, maka itu menunjukkan kecil farjinya. Dan pantat kecil serta pundak besar ini menunjukkan farjinya besar. Wallahu a'lam. Ini mungkin musawirnya atau pengarangnya mengutip dari beberapa kitab yang sebelumnya sudah dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya. Iya, sih. Aku kentaan kata-kata, ngombe sih. Kewaring itu. Tapi pendapat dari ulama ahli hikmah. Barang siapa menemukan 10 sifat ini pada seorang perempuan, maka sebaiknya jangan diambil sebagai istri. Pendek sekali badannya.
tinggi di bawah normal gitu ya. Iya. Nah. Ini Iki ulama ahli hikmah. Pendek rambutnya dari kelahiran. Terlalu besar badannya. Jelek ucapannya. Mandul. Egois. Boros menggunakan harta. Panjang tangan. Nyowolongan. Senang berhias berlebihan ketika keluar rumah. Ambek perempuan yang diceraikan. Diceraikan. Hmm. Sebaiknya dihindari. Sebaiknya. Tapi kalau misalnya jodohmu itu ya Iya terima wes, saja. iya wes kawawalan ya apa carane Heeh. itu dari pangeran ngono lho. Sebagai wong lanang kudu tanggung jawab dik ngono. Dan ini kan mau itu. Sebagian ulama berkata tanda-tanda perempuan yang dapat membahagiakan dalam rumah tangga ada 8. Pertama, agamanya kuat. Bagus budi pekertinya. Cantik rupanya, murah maharnya, ahli melahirkan, perawan, nasabnya api, bukan kerabat dekat. Cek kerabat terdekat. Iya. Biasane Heeh. nek nang ada Jawa, misanan gak apa-apa. Minduan kok- gak apa-apa. Loh, misalnya gak ada Jawa, ada agama, gak apa-apa. Gak apa-apa kan Gak itu apa-apa. kan gini, nek misanan minduan juga gak apa-apa, nek ming telu gak oleh nek Jawa. Lah apa? Ya kebiasaan di Jawa beberapa kasus kalau sudah ming telu itu kebanyakan salah satunya meninggal. Tapi itu adat Oh, mentel lu ya. ming telu. Lek mentok ngono yo. Awen dicari jagoane. Terus hadis Nabi sih ini dan pasti semuanya wis familiar banget. Seorang perempuan atau laki-laki dinikahi karena pertama hartanya, cantiknya, nasabnya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan atau laki-laki yang kuat agamanya. Nek gak, kamu akan sengsara sampai akhir. Karena harta tidak kekal, kecantikan atau ketampanan juga tidak kekal. Nasab juga tidak berpengaruh apa-apa dalam pandangan Allah, tapi agama, yaitu kecampanan dan kecantikan hati itu pasti kekal. Dan ada hadis pula, barang siapa mengawini seorang perempuan karena hartanya atau kecantikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kecantikan atau hartanya itu. Tapi barang siapa mengawini perempuan karena kuat agamanya, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah memperoleh harta dan kecantikannya. Dan ini adalah tulisan, ini nanti kita akan bahas ini juga. Ini akhir tulisan yang dimudahkan oleh Allah dalam mengumpulkannya, menggoreskan tinta untuk menulisnya, dan semua puji-puji hanya bagi Allah dalam segala keadaan. Salawat serta salam semoga terus menerus tercurah kepada kekasih agung Nabi Muhammad SAW dan semua keluarga beserta sahabatnya. Dan aku Musannef memohon kepada Allah agar supaya aku Musannef selalu ditunjukkan dapat melakukan amal yang salih, dan semoga khurasa atau buku kecil ini dapat bermanfaat adanya terutama bagi yang akan nikah atau pengantin baru. Dan beliau Musannef, aku berkata seperti perkataan seorang penyair. Haji. Yarhamukallah. Yatikumullah. Al-Fakir Abdullah Fauzi Al-Hajj. Itu closing berarti ya. Iya. Closing statement dari Musannef atau pengarang kitab itu. Terus ini ada Mauidhah Arushen. Itu manten anyar yang nggak akan kita bahas. Iya, karena itu kayak nasihat pernikahan ya. Iya. Jadi kita akan bahas tentang yang ada di buku ini aja. Ini bahas mulai toko endi? Foreplay ini mah. mrene sih. Sabar arek. Dikendoni sih. Iya. Iku mangko sik kok sik. Iya. Terlalu kencang. Iya. Grillnya kemana-mana gitu. Iya. Dan ketika seseorang, ya kan, kalau orang menikahi hadis Nabi, ketika seseorang ngejar hartanya, nggak akan intok. Atau ngejar wajahnya nggak akan intok. Aku dapat 2 klien.
ono kasus itu. Ngejar hartanya dan physically Ya, tampangnya. Akhirnya gak entuk. oleh apa nih? Gak entuk apa-apa. Entuk surat. Surat cerai. Iya. Sumpah? Iya. Ya intinya mereka akhirnya gak nyendekno nang Gusti. Ya dia lihat iki karena cantik, karena apa? Ya misalnya awalnya kayak gitu ya perbarui niatmu. Iya, karena cara Tuhan ngasih cara ku wakeh kok. Kayak kudu iku serius. Untuk ngetes niatmu ngono tok, yakin gak ngono tok cinta, Iya. oke. Moro-moro cinta ditarik, Hilang kabeh. buyar. Banyak Ram. Titip. Banyak apa? banyak kejadian-kejadian seperti itu toh. Iya. Amit, ngapunten. Jadi kalau Makasih, kamu mau nikahi pasanganmu, kembalikan niatmu karena Allah. Iya. Karena banyak hal di dunia ini yang tidak akan abadi Iya. kecuali niat yang awal karena Allah gitu. Dan masalahnya kan kalau aku pribadi apapun niatmu, asal ketika kamu wis mari ijab kabul, kan ngerti posisinya ngono lho. Ya, Atas semua kewajiban, terus terutama buat seorang suami atau istri, stop fokus nang hakmu lah. kemarin aku sempat dengar salah satu statement dari orang terkenal sih. Ya. Ini kayak gini ngomongnya. Dewi Sandra kalau nggak salah itu. Dewi Sandra. Iya, tak kirimi. Oh iya. Iya. Kita sempat bahas toh di konten Iya. yang satunya yang belum tayang juga. Kayaknya masih minggu depannya lagi. Iya. Karena Sabar. yang part kemarin itu 3 part tuh. Iya. Yang VK. Dewi Sandra ngomong aku akan fokus pada kewajibanku. Hak itu urusannya Allah. Ya. Hakku adalah urusannya Allah. Ya. Suami silakan fokus kepada kewajiban kewajibannya. Kewajibannya. Biar untuk hakmu serahkan pada Allah. Karena satu, dengan suami fokus kewajibannya suami ku memenuhi hak istri. Iya. Dan ketika istri memenuhi fokus kewajibannya, kewajibannya si wedok itu adalah hak suami. Finish. Iya. Gak ada yang bisa dipertempurkan di situ. Iya, karena kita udah fokus sama kewajiban kita masing-masing. Nek durung-durung wis nuntut hak. Tahu, terus kedukuran ya keplecok, Pak. Hak kewarakan kok. Iya. Ditulang. Dan ketika seseorang itu di sini kadang mungkin rada OOT juga out of the box ya. Ketika seorang memahami Mbak si tambahan mana? Dan aku kate takon, Ram, kate nanti? Alah tuku jagung. Kata bakar-bakar. Kate bakaran. Asik. Halo ya nemen. Obang-obang mau konco katanya. Kate bakaran mek sampah iku to. Gak kan? Oke, bagus. Jadi tetep ndi, Bang? Out of the box. Out of the box. Iki aku tembak sapa, Bang yo? Dah. Kurang tak Iya, 19. dorong. Naomen yo. Iki ketika bahas apa kewajiban gak sih, Bang? Ya. Kewajiban suami dan kewajiban istri ketika dipenuhi, maka haknya akan terpenuhi dengan sendirinya. Oh, kakak, aku eling. Ini kan keterangan seseorang yang solih. Tapi kalau over soleh ya, Iya. semua over kan pasti masalah. Ya. Tapi kurang ilmu, itu masalah. Sauwer nang nyala-nyala wong. Iya sih. Kalau misalnya gini, sesuatu yang over itu memang ada dalilnya kalau di kita ya. Iya. Walatus rifu gitu. Jangan berlebihan. Iya. Iki mang. Nah, orang yang kuat agamanya. Dan keterangannya nang kene, kuat agama dalam mengamalkan ilmu agamanya.
kuat mengamalkan ilmu agamanya Kuat ya. agamanya tanda kurung Heeh. mengamalkan ilmu Lah agamanya. kan berarti diperjelas dengan mengamalkan ilmu Iya. agamanya. Jadi tidak perlu ilmu banyak-banyak asal bisa mengamalkan dengan baik. Tapi kalau ada ilmu lebih, Kalau cowok harus banyak. ya harus banyak. Harus banyak. Kalau misalnya cewek kan ya manut Iya. dan kamu ngerti hukum-hukum dasar di mana perintah suamimu bener apa gak. Tapi kalau cowok harus banyak. Ya, Karena dan dari mengamalkan loh kuncinya. iya, mengamalkan dalam artian contoh ketika kita ngomong sabar, tawakal, suudzon. Ya, dia harus paham itu. Iya. Heeh. Loh soalnya di mana kisah golongan tentang Khawarij. Iku Nabi ngomong kelas sahabatnya kalah lah ibadah yang mau Khawarij. Heeh. Tapi iku sing merusak agama. Karena Ya karepe dhewe. Tidak mengamalkan ilmunya dengan baik. Gak tapi ada ilmu soleh nemen saweneng nyalano wong liya nganggap dirinya paling benar. Wow. Ojo kelas sahabat Kanjeng Nabi dilokno gak adil kok. Khawarij ngeri kan. Iku ambek Sayyidina Umar kan dibeleh. Tapi sama Nabi Gak gak boleh. Mek dituduhno iki engko lho. Akhir zaman ya ono model-model kok ngene iki. Makanya ketika kamu mencari jodoh, golek wong sing paham agama, carane coba tanya-tanya problem-problem tertentu, gimana jawaban dia untuk solving itu. Jadi keilmuan dan keilmuan agamanya juga ya. Iya, maksudnya ketika dia emang alim, dia ngerti ilmu agama, dia ditakoni masalah apapun rujukannya jelas. Iya. Bukan gelambiar. Iya, gak anggar itu kafir itu salah, gak gitu. Itu kayak komen yang sebelum yang tadi di awal Apa? kita bahas tuh. Kenapa? Ya ada beberapa yang komen, ada salah satu yang komen. Komennya gini, jangan hanya bisa bikin konten. Oh iya, terus tak komeni. Jangan cuman bisa komen tanpa lihat konteks. Nah, jadi kalau lihat konten itu tolong kalau memang nggak tahu alure. Dan konten itu kan ya apa kita emang clickbait. Iya, yang kita cari yang clickbait. Iya, kita nyari yang emang kontroversi. Jadi orang itu lihat betah, harapan kita iki untuk mencerdaskan. Tujuannya konten ini adalah mencerdaskan. Iya, karena kita juga belajar. Iya, dari sing clickbait iku penasaran kan, lihat full videonya, mendapatkan ilmu yang total. Iya, dan itu juga support ke kita akhirnya. Iya. Iku mah gak usah disebut lho rek. Sing di? Sing mah support ke kita gak usah. Oh, enggak. Taralat. Iya. Gak usah diedit tapi gak apa-apa. Iya. Tapi tetap diralat. Iya, kan tetap jujur. Iya. Itu sih, jadi tetap kalau misalnya nyari pasangan, lihat mazhabnya apa, gimana, jangan sampai karena kita ngomong mazhab ketika bersinggungan sama keluarga juga masalah tau. Iya. Pemahaman keagamanya bagaimana? Ya. Kalau misalnya kita yang biasanya sholatnya kayak gini atau kaifiyah dalam menjalankan ibadah seperti ini, kok itu kok beda? Ya, pertimbangkan lagi. Karena satu, kamu akan mendapatkan pelajaran hidup ketika kamu bisa mencari solusi di setiap masalah. Contoh, sekali lagi aku cinta kok ini urusan agama, urusan private bla bla bla. Kalau kamu hidup di US atau di Eropa fine. Kamu harus paham kamu hidup di Indonesia. Iya. Di mana orang sekeliling kita juga berinteraksi dalam hal itu. Dan buat kamu yang iki lo urusanku apa untuk aku melok-melok. Kamu ngomong gini gak apa-apa. Sekarang kamu so idealis gak apa-apa. Kedepannya kamu yang nyesel. Tapi bayangin misalnya kamu udah mengunduh sampai anakmu. Iya. Yo istilahnya ya nyesek juga ya. Loh ya iya. Karena harapan kita kalau ketika punya keturunan itu kan ya seperti yang kita harapkan. Iya, harapannya setiap orang berharap ketika keturunannya bisa menyayangi dia.
bisa menerima saran dari dia, bisa menjalankan sarannya dia. Karena aku yakin setiap bapak, setiap orang tua menyarankan yang terbaik untuk anaknya. Iya. Terus mau dibanggil nih apa perasaanmu? Banggilnya apa ya kok kon banggil lah ngomong tomu nih lho. Rasa no. Gemes banget. Udah sing rada otot-ototan kita golek sing rada relax Relax. tapi gak ada kaku. Balik mana nang ngarep. Iya dong, sawangane gak dibahas juga asik lah. Pembahasan di awal tadi kan ngomongin tentang kaifiah dalam itu kalau bahasa kekiniannya mungkin penetrasi ya. Penetrasiku masuk. Masuk ya? Masuk. Foreplay. Foreplay, sorry. Iya. Penetrasi. Penetrasi kan Gorong dar, wis ngono rono. lho. Weh tak jelas ya. Pikirane nang ndi sadar. Foreplay. Foreplay ya, pemanasan lah. Dan berarti iki lah kenapa aku selalu ketika bertemu dengan orang-orang yang pengen tahu keindahan Islam, terus dia tanya, kok iso? Kok sepede itu Tuhan ngomong Quran gak akan mati oleh zaman? Karena sing diatur iku blueprint-e menungso di Quran. Iya. Bukan aksesorisnya. Contoh, zaman biyen Heeh. gak ono jenenge handphone TV. Iya. Tapi wong ndelok aurate wong liya iku wis ono. Entah aurat iku mlebu lewat handphone lewat TV, aurat is aurat. Jadi kan hukum dasar yang diatur. Iya, betul. Ya makanya nggak akan mungkin lekang karena sing gawe menungso pangeran, sing gawe blueprint menungso pangeran, sing diatur Quran ya blueprint itu. Iya. Dasarnya manusia itu. Dan dari dulu sampai sekarang titik-titik rangsangan atau sentuhan sama kok. Iya. Telinga dibisiki halus-halus. Sebul didik-didik. Gulu. Sing kadang belepotan. Ojo sampe ngecap gak enak dah nonton. Sing wasno sing risi. Ya risi karena dia gorong. Kok tonggoku wis aku dorong. Jadi itu sih maksudnya kita itu jangan melihat semua tentang pantas gak pantas. Tapi ketika kita ngomong ilmu semua pantas. Iya. Bahasa sefrontal apapun kalau kita lagi bahas ilmu memang harus diperjelas. Iya, cek gak ngambang. Karena kalau misalnya kita sedikit kinayah gitu aja. Iya. Dengan di ketika ngomongin foreplay tadi, iya. Kita kita bahasakan apa? Istilahnya diibaratkan dengan yang lain. Bingung. Ya bingung. Macul. Ya jokono pacul temen sikat ya lo ala. Mosok bojone dipacul. Urusan polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Di antara foreplay tadi misalnya ngomong apa? Dari telinga. Iku mosok dibisi kan enggak. Ya enggak. Tapi kita tadi menggunakan bahasa yang jelas. Iya. Di sebul dedek-dedek. Iya, dan emang tulisannya gitu, iya. ditiup dengan halus. Dan kasih kata-kata romantis selain doa. Iya. Dan kata-kata yang bagus. Wahai kekasihku, wahai pujaan hatiku, wahai bidadari yang diturunkan. Tapi umpama iku mang diterjemah nang bahasa kita. Oleh Tuhan untukku sik tala aku manggurumari. Oh iya. Ngono iki medote lowelek. Sorry. Diterjemahkan apa? Kalau misalnya itu diterjemahkan di bahasa Indonesia atau di bahasa kita sehari-hari. Ya kalimat rayuan. Kari awak dhewe biasane ngerayune ya apa kan ngono. Iya. Dan bikinlah kalimat rayuan yang itu juga doa. Kalimat-kalimat terbaik adalah kalimat yang mengandung doa di dalamnya. Ya iya. Wahai bidadariku, kamu mengharapkan istrimu sebagai bidadarimu yang menemani kamu nanti di surga. Wahai ibu dari calon anak-anakku yang soleh, you kan akeh. Mosok ngerayu ngene, Dek. Ayo dek, tang dek, sabe. Lah, kate UFC ta, kate geblekan. Jadi kalau sebelum melakukannya,
di literatur seks atau literatur berhubungan badan Nggih. itu memang kan disarankan foreplay Foreplay. sehingga perempuan sampai pada titik rangsangnya Iya. sehingga nanti ketika klimaks si Bisa perempuan bareng. bisa bersama dengan laki-laki. Atau cewek dulu udah beres. Ketika dia udah mari orgasme pertama, untuk mencapai orgasme selanjutnya kan lebih mudah. Iya, heeh. Karena untuk memulai dari keadaan deep Di apa dingin cara Sampai- pemanasannya kudu rada suwe. Iya. Untuk penetrasinya standar itu sebenarnya. Iya, penetrasi wis ngene iku. Heeh. Klutak ambrol ya wis ngene iku lah. Iya. Makanya Nek sing lanang ambrol dhisik yo masalah. Oh, iya, bongkel lah, Heeh. sakno, ojo lah. Makanya di sini dianjurkan sebelum melakukan jima atau penetrasi. Kalau cowok kan dengan dia melakukan itu ya wis terangsang sendiri toh. Gampang. Jadi ketika cewek wis mulai enak, disikat bares, iso nyampe barengan. Dan ketika udah nyampe barengan, itu iso ngerasain kenikmatan berdua. Jadi buat kamu para cowok, yo emang tugasnya kita kan melindungi, mengayomi, menyamankan. Dan salah satu itu yang harus dilakukan. Mungkin yang dikatakan banyak orang dengan nafkah batin itu sih kan memberikan. Padahal dalam fikih tidak ada nafkah batin kemarin. Kano. Tapi Maksudnya itu kan sering kita dengar kata-kata nafkah batin toh. Kalau misalnya kita lihat kaifiah di sini, ya benar kalau dikatakan nafkah batin, si cewek kudu dienakno. Dikasih haknya. Iya. Dan kita mempunyai kewajiban untuk menyamankan dia. Makanya ketika sangat jadi paradoks sekali. Ketika hubungan seks yang dibutuhkan oleh pria tanpa ada foreplay, tanpa menyamankan si perempuan, cowok cuman ejakulasi, dia saja yang orgasme, terus dikatakan ku nafkah batin. Ya apa? Itu kan sendiri mau enak kan si cowok. Iya. Berarti ketika emang kaifiahnya harus foreplay, harus menyenangkan dan membahagiakan seorang perempuan, dinyatakan sebagai nafkah batin, sepakat. Ya, kalau seperti yang tadi iya, urutannya. Jadi nafkah batin maksudnya ya senangkan istrimu diranjang. Berikan dia uang untuk dia makan. Makanya ada istilah making love atau bercinta. Iya. Itu ketika semuanya dilakukan secara dengan interaksi yang pas. Iya kan? Coba pikir mana? Ono istilah nafkah batin itu kan harus diterima seorang suami harus memberikan nafkah lahir dan nafkah batin toh. Yang kita sering dengar di masyarakat umum. Masyarakat kita. Tapi kenyataannya kan banyak cowok egois yang dia hanya dardor mari. Dan dia hanya menghampiri istrinya untuk making love untuk dia sendiri yang ejakulasi dini. Banyak. Ejakulasi dini kak untuk dia ejakulasi. Iya, dari dini. Untuk dia ejakulasi. Iya, banyak kejadian kan kayak gitu. Istri cuma dibutuhkan misfinya untuk saluran pembuangan aja atau untuk merangsang agar dia keluar. Entah itu tembak luar atau seperti apapun. Di mana kata-kata dia menafkahi batin kalau cuma kayak gitu? Dan itu juga nggak bisa disebut dengan making love. Lah iya. Ya hanya seks. Hubungan badan aja. Lah iya. Padahal kan disuruh memenuhi nafkah batin. Kalau istilah orang Indonesia. Orang kita. Berarti kalau misalnya nafkah batin kan urusan kebahagiaan toh. Betul. Kalau kita ngomong orang menerjemahkan urusan nafkah batin adalah seks, berarti kan ono kewajiban seorang pria membahagiakan istrinya ketika di dalam seks. Iya. Atau misalnya diperluas lagi kita ngomong nafkah batin, kamu sebagai seorang suami harus menyampankan kehidupan seorang istrimu. Bukan nafkah batin. Betul. Karena ketika istri nyaman, batinnya terpuaskan. Iya. Iku kan nafkah batin. Betul. Mungkin iku sing akan kita bikin konten live yo. Ya bisa jadi. Nafkah batin, suami aja yang puas, apakah itu nafkah batin? Loh. Boleh. Tapi ketika ini di-upload, koyokannya wis beres. Kemarin. Iya. Tapi untuk besok. Iya, wis tak bulet. Iku sih. Ono maneh? Cukup ya? Pira menit? 50 menit. Lah iya, wis cukup lah dipecarong part. Oke. Malam ini kita cukupkan dulu. Nggih. Tayangnya juga malam, makanya saya sebut malam. Siap.
Saya Bang Najib dan Zaza. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.